Prioritas lainnya adalah undang-undang penistaan agama yang terkenal kejam di negara itu. Orang-orang Kristen hidup di bawah ketakutan yang konstan karena video berikut. Jangan lupa like, serta Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resuluwi. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita sudah keluar dari Banda Aceh tapi masih terus dalam perjalanan untuk kita bisa pelayanan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat, jiwa-jiwa yang kita harus kunjungi, mereka-mereka orang-orang yang perlu dikuatkan imannya, dan juga sebagian orang-orang yang tidak percaya yang kita juga harus kunjungi. Siapapun dia, ya, kita harus layani. Jikalau memang Tuhan berkenan, jikalau memang orang itu rela untuk kita layani, ya kita layani. Saudara, tadi pagi saya ngomong-ngomong sama host, kami sepakat ya untuk membahas peristiwa ini di mana orang Kristen sangat ditekan, sangat disingkirkan, dikucilkan, bahkan kerja paksa yang luar biasa, gajinya tak seimbang. Dan dalam kerja paksa tersebut, saudara, orang Kristen itu ditaruhkan di tempat-tempat yang sangat berbahaya, ya. Nanti kita sama-sama lihat aja videonya. Ayo kita lihat videonya dan kita lihat juga penjelasannya. Ini videonya. Sebuah artikel baru-baru ini menyoroti fakta bahwa 90% pembersih jalan Islamabad adalah Kristen. Para pekerja ini menerima sedikit atau tanpa gaji, seringkali menunggu antara seminggu dan sebulan untuk mendapatkan gaji. Orang Kristen dan minoritas agama lainnya secara eksklusif ditargetkan untuk posisi seperti ini di Pakistan. Faktanya, ketika merekrut untuk jenis posisi ini, banyak pemberi kerja akan mencantumkan dalam pekerjaan yang menyatakan bahwa posisi tersebut hanya untuk non-muslim, karena pekerja tersebut dianggap di bawah status seorang muslim untuk dilakukan. Selain itu, orang Kristen seringkali diharuskan bekerja dalam kondisi berbahaya tanpa mekanisme atau peralatan keselamatan yang memadai. Salah satu contoh datang dari pekerja limbah Pakistan, sebuah industri yang terdiri dari pekerja Kristen yang diminta untuk masuk jauh ke dalam tanah dan membuka sistem saluran pembuangan tanpa peralatan yang diperlukan. Akibatnya, gas mematikan yang terbentuk di saluran pembuangan sering membunuh para pekerja. Pemerintah Pakistan biasanya akan menyelesaikan dengan keluarga pekerja, tetapi hanya pada penyelesaian keuangan yang sangat sederhana yang hampir tidak menutupi biaya pemakaman. Matthias Pertula, Direktur Advokasi di International Christian Concern, mengatakan umat Kristen dan agama minoritas di Pakistan hidup dalam kenyataan yang ditandai oleh ketakutan, pelecehan, diskriminasi, dan fanatisme yang terus-menerus dari komunitas mayoritas Muslim. Pekerja sanitasi Kristen sering ditipu dari gaji mereka, bahkan jika mereka dibayar, dan menghadapi praktik tenaga kerjaan yang diskriminatif di seluruh industri. Mereka dipaksa untuk menggunakan air mancur minum yang berbeda dari Muslim di antara tindakan fanatik lainnya. Kefanatikan agama yang tertanam dalam pemerintah Pakistan dan masyarakat sipil memanifestasikan seluruh tatanan sosial dalam berbagai bentuk. Contoh lain dari perlakuan buruk Pakistan terhadap orang Kristen dan agama minoritas lainnya adalah undang-undang penistaan agama yang terkenal kejam di negara itu. Orang-orang Kristen hidup di bawah ketakutan yang konstan karena hukum membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup yang paling ekstrim. Bahkan tuduhan penistaan agama dari seorang Muslim terhadap seorang Kristen telah mendorong kekerasan massa yang mengakibatkan hukuman mati tanpa pengadilan terhadap terdakwa. Pakistan memiliki banyak kemajuan untuk mencapai masyarakat religius yang lebih harmonis dengan perlakuan yang sama terhadap semua agama minoritas. Terlepas dari apa yang mungkin dikatakan oleh pemerintah Pakistan di depan umum, realitas kehidupan agama minoritas bertentangan dengan gambaran kerukunan umat beragama yang digambarkan oleh pemerintah Pakistan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kekristenan sebenarnya bukan sekarang saja baru mengalami hal seperti itu. Dari dulu sudah mengalami hal-hal yang seperti itu. Namun
orang-orang Kristen semakin ditekan, mereka semakin kuat imannya, semakin disingkirkan, semakin muncul kekuatannya, semakin dibuang, semakin bertambah jumlahnya. Jadi semakin diancam, semakin bertumbuh ya pergerakannya. Jadi itulah hidup di dalam Tuhan itu, tidak ada lagi rasa takut ya untuk mempercayai dan melaksanakan apa yang dipercayai tadi. Karena itu saudara Bapak Ibu sekalian, kita semua anak-anak Tuhan ya tidak boleh lemah, tidak boleh mundur, tetap maju dalam Yesus, terus layani Tuhan, layani jiwa-jiwa, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus Yesus. Kami dari Jakarta itu tanggal 25 September, ini sudah tanggal berapa ya? Kami tidak tahu tanggal berapa nanti kami baru tiba di Jakarta. Tetapi satu hal yang kami tahu bahwa kami disertai Tuhan, ditolong Tuhan, dibela Tuhan walaupun banyak tantangan yang kami hadapi pelayanan ya, di Banda Aceh ya. Ya, saudara, kecepatan yang begitu sangat kencang sekali, kami bawa mobil kurang lebih mungkin ada 100 ya kecepatannya, pecah ban begitu. Tapi luar biasa saudara. Tidak ada kami yang korban, tidak ada yang luka-luka, semua berjalan baik. Yang luar biasa lagi ya, pecah ban itu saudara dekat tambal ban. Sedangkan kami sendiri tidak tahu ya bagaimana cara buka ban itu, masang ban itu. Saya sendiri tidak tahu. Selama saya bawa mobil, luar biasanya belum pernah terjadi ya pecah ban atau kempes ban atau bannya kempes itu terjadi di tempat yang jauh dari bengkel gitu. Jadi Tuhan kirimkan 2 orang dari Aceh yang suku Aceh asli ya untuk menolong kami sehingga ban kami bisa dipasang sampai akhirnya bisa kami ganti 2 ban tersebut. Saudara, ini luar biasa. Ini keajaiban Tuhan. Menurut saya ini pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab bilang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Dan firman-Nya juga berkata, sekalipun orang-orang percaya itu jatuh ya, tetapi nggak akan tergeletak. Tuhan akan angkat segera. Dengan kata lain, jatuh di sini bukan berarti kita diizinkan untuk berbuat dosa. Jatuh di sini kita menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, seolah-olah kita ini sudah tidak kuat lagi, terseok-seok, dan Tuhan angkat kita. Tuhan berikan kekuatan baru, urapan spesial untuk kita bangkit dalam kuasa roh untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menang lebih daripada pemenang. Karena itulah janji Tuhan terhadap kita. Oleh karena itu, intimlah dengan Kristus, minta urapan Roh Kudus terus mengurapi kita, hikmat Tuhan, ilham, kosakata yang baik, yang benar, pasti lidah berbicara dan menyampaikan firman Allah, urapan roh, keberanian untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Karena Injil itulah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan orang Yahudi dan juga orang Yunani. Dengan kata lain, mampu menyelamatkan siapapun jikalau orang itu mau buka hati untuk terima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, terus doakan pelayanan kami supaya pelayanan kami makin hari makin diberkati Tuhan dan nyata kuasa Tuhan dalam pelayanan kami. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan. Saya juga ucapkan terima kasih buat semua saudara yang sudah mendukung pelayanan kami selama kami di Aceh dan juga sekarang sudah keluar dari Banda Aceh. Tuhan terus akan memberkati pelayanan kami. Tuhan memberkati saudara sekalian yang sudah mendukung pelayanan kami. Dan saya percaya Tuhan tidak akan berhutang kepada siapapun. Tuhan pasti membalaskan berlipat kali ganda apa yang Anda sudah perbuat, saudara-saudari perbuat untuk pelayanan kami ini. Mari kita tundukkan hati pikiran kita berdoa karena kami mau check out dari tempat ini ya. Ini sudah jam 12 kurang 2 menit. Nanti kelewatan kita kena cas lagi. Kita akan berangkat ke daerah yang lain lagi. Kita nggak tahu nanti berapa lama di sana ya. Kita doakan saja sampai nanti kami di Jakarta, kami akan beri kabar bahwa kami sudah tiba di Jakarta. Mari kita berdoa. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami. Pimpin tuntun langkah-langkah kami. Pakai hidup kami jadi saksi Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan lewat pelayanan kami. Nama Tuhan dimuliakan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah zaman roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang mengganggu, menghalangi, menghambat pelayanan kami tolak, patahkan kuasa dalam nama roh najis, cabul, jinak, roh kotor, jijik. Kalau ada di wilayah sekitar hotel ini kami usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kutuk kebangkrutan, kemiskinan, kegagalan, tolak dalam nama Yesus. Belang pengirit, belang pindahan, belang pelompat, belang pelahap,
yang coba ingin mencuri berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan atas kami tolak dalam nama Yesus. Sakit penyakit kami tolak dalam nama Yesus. Roh malapetaka, kau maut, kecelakaan, serempetan, tabrakan tolak dalam nama Yesus. Tuhan Yesus pimpin tuntun kami, pertemukan kami kepada jiwa-jiwa yang sudah menanti-nanti kami supaya mereka menerima kebenaran Allah yang memerdekakan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus saya berdoa buat semua pemirsa yang ada, yang sakit sembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Tuhan kami yang kudus, yang suci, kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.